kafir, kafir. Itu kan tidak enak didengar oleh telinga. Ya, kalau memang itu dihapus itu kafir itu, tidak mau menyinggung perasaan sesama manusia. Kata si Juma tadi, dia di kitab kami tidak pernah menyakiti hati orang, katanya. Ya. Jadi kitab kami juga tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah menyinggung hati orang. Makanya dikatakan di dalam kitab kami, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi tidak ada kami konsepnya untuk menyakiti hati orang, siapapun itu. Injililah segala makhluk, betul juga itu. Jadi kecoa, nyamuk. Tidak tujuan apa-apa, membantu secara kemanusiaan. Ternyata saudara kita Kristen selama ini tersinggung kalau ada kata kafir di Al-Quran. Ya, harus diluruskan ini. Silakan Bang Juma. Oke. Nah jadi gini, Saudara Antoni, semakin Anda banyak cerita, apalagi memprotes Al-Quran, Anda akan semakin dipermalukan di sini. Kenapa Anda tersakiti kemudian ketika Al-Quran mengatakan Anda itu kafir? Apa sebabnya rupanya Anda mengatakan Anda itu tersakiti? Disebabkan karena lagi-lagi lembaga kitab Anda yang menyalahartikan kata kafir yang tidak seharusnya digunakan, mereka gunakan. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Kenapa Anda merasa sakit ketika kemudian Anda dikatakan kafir? Karena yang seharusnya kata yang tidak cocok untuk kemudian disebut di dalam kitab Anda itu digunakan di dalam kitab Anda setelah diterjemahkan. Makanya kembali kepada original teks. Misalnya kita lihat di dalam Matius 5 nomor 22. Bang Handi bisa ditampilkan, Bang Handi? Apa itu? Matius 5 nomor 22 coba, Bang. Iya. Ini ya. Iya. Ada nggak kata kafir di situ, Bang? Ada. Nah. Cuma Anda lihat itu. Matius 5 nomor 22 ada kata kafir. Sekarang mari coba kita uji. Apa kata kafir di dalam kitab Anda? Kok bisa-bisanya ada kata kafir terselip di dalam kitab Anda? Dari mana kemudian orang-orang ini mengambil kata kafir ini? Ini yang perlu Anda pahami. Siapa yang membodohi, siapa yang menghujat, siapa yang merampok, siapa yang mencuri. Original teks kitab Anda di situ mengatakan raka. Raka itu kalau Anda jujur ingin belajar, raka itu artinya goblok, bahlul. Jadi kalau Anda sudah sadar bahwa ternyata kafir itu bodoh, goblok, dan bahlul, pasti Anda tersakiti. Karena Anda sudah didoktrin dan didogma oleh lembaga kitab Anda dengan pernyataan yang sangat-sangat membodohi diri Anda. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ini yang saya katakan, Anda akan dipermalukan. Karena seharusnya bukan kafir di situ. Raka. Kenapa kitab Anda menggunakan kata kafir, tuyul? Kenapa harus merampok? Kamu yang tuyul. Itu tuyul itu tukang tahayul, Bang. Kenapa harus mengambil kata kafir dari Al-Quran? Kenapa? Kenapa? Haro. Sementara original teks kitab Anda itu kata raka. Raka itu artinya bodoh, goblok. Itu artinya, Bang. Nah, sementara kafir artinya adalah tertutup. Terhina nggak kalau Anda dikatakan, hai tertutup? Terhina nggak Anda? Mana terhina ketika Anda dikatakan, hai bodoh, dengan hai tertutup? Lebih terhina Anda dikatakan bodoh, kan? Sementara kafir itu, kafara, orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri itu ya mungkin saja orang yang masuk ke dalam kamar, tidak mau buka supaya dilihat orang, atau orang yang menutup hatinya dari kebenaran Al-Quran. Itu adalah orang kafir. Sebenarnya kalau Anda ingin jujur, kata kafir itu adalah kata sandang yang terhormat bagi orang-orang di luar Islam. Dibandingkan orang-orang di luar agama Kristen yang disebut domba sesat.
Sudah domba, binatang, sesat lagi yang ditujukan kepada kami. Lebih hina mana? Tapi kami tidak pernah merasa, karena kami tidak merasa binatang dan kami tidak merasa sesat. Mau sampai robek mulut kalian mengatakan kami domba-domba tersesat, kami tidak merasa. Karena kami bukan binatang dan kami juga tidak tersesat. Nah, kenapa Anda tersakiti ketika Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu? Kenapa Anda tersakiti? Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah salah satu dari 3. Kenapa Anda tersakiti? Karena Anda sudah didoktrin dan didogma oleh kitab Anda bahwa kafir itu adalah perkataan yang buruk. Karena yang harusnya raka, kata goblok, tolol, bahlul itu diganti menjadi kafir yang seharusnya bodoh aja di situ. Jadi tidak boleh mengatakan kepada saudaranya dengan kata bodoh, bukan kata kafir. Tapi ya gitulah ya. Jadi memang susah. Karena saya tadi Dr. Husaimah itu sudah benar-benar sangat-sangat meluruskan, andaikan Anda menggunakan filter akal untuk mendudukkan kebenaran itu. Kami tidak mengganggu akidah Anda. Anda lah yang mengganggu akidah kami. Lagi-lagi kata kafir Anda ambil. Galatia 2 nomor 14 juga ada kata kafir di sana. Padahal di situ tidak ada kata kafir. Yang ada adalah kata raka. Raka itu adalah bodoh, tolol. Kristen kafir sama dengan bodoh, goblok, tolol. Gak nyambung itu bang. Pantas saja kalau abang itu merasa tersakiti.